Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kita bertemu lagi dalam kelas daring kita, kelas matematika daring kita. Dikarenakan karena sekarang masih pandemi ya, jadi kita melanjutkan pertemuan kita di kelas daring. Mudah-mudahan anak-anak sekalian sehat walafiat ya, tetap semangat walaupun belum ada ini ya perintah untuk tatap muka. Mudah-mudahan segera kita bisa melakukan tatap muka. Nah, kita lanjut materi kita yang minggu lalu. Masih materi perpangkatan dan bentuk akar. Ya, cuma kali ini minggu lalu itu kita sudah menyelesaikan perpangkatan dan kali ini kita akan masuk ke bentuk akar. Ya, tujuan pembelajaran kita pada video kali ini, setelah proses pembelajaran, anak-anak sekalian diharapkan mampu pertama itu mampu menyatakan hubungan antara bentuk akar dan perpangkatan. Jadi apa hubungannya antara perpangkatan dan bentuk akar? Kemudian yang kedua, menentukan akar pangkat n dari suatu bilangan. Lanjut review dulu ya, review materi sebelumnya. Yang perpangkatan harap diingat karena ini sangat penting ya. Sifat-sifat pada perpangkatan. Jadi ada beberapa sifat, ada 7 ya kalau tidak salah. Yang sifat yang pertama itu adalah perkalian pada perpangkatan. Ini sifat yang pertama, A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Harap ingat kalau kali basis sama, pangkatnya ditambah ya. Kalau kali pangkatnya ditambah. Kemudian ada A pangkat M berpangkat N. Kalau ada pangkat yang berpangkat maka pangkatnya dikali ya, M dikali N. Kemudian ada perkalian yang dipangkatkan, misalnya A kali B pangkat M, maka keduanya berpangkat M. A pangkat M kali B pangkat M juga. Kemudian pembagian, kalau basis sama maka pangkatnya dikurang. Jadi ada A pangkat M dibagi A pangkat N, pangkatnya dikurangkan, M dikurang N. Kemudian kalau ada A per B berpangkat N, atau pembagian dalam kurung yang dipangkatkan N, maka keduanya yang ada dalam hanya berpangkat N, B-nya juga berpangkat N. Kemudian ada pangkat 0 ya. Pangkat 0 ini semua yang berpangkat 0 adalah 1, asalkan kalau A berpangkat 0 sama dengan 1 asal A nya itu bukan 0. Kemudian yang terakhir pangkat negatif, kita mengubahnya menjadi pangkat positif dengan cara dijadikan pecahan, penyebut pecahan. Jadi misalnya A pangkat minus N ini kita jadikan dia 1 per A pangkat N ya. Saya rasa itu sekian review kita lanjut ya, masuk ke materi bentuk akar. Nah, yang pertama kita bahas akar pangkat 2 dulu. Karena akar pangkat 2 ini akan banyak digunakan ya. Ada juga akar pangkat yang lain, akar pangkat 3, akar pangkat 4 dan seterusnya. Cuma ini adalah yang paling sering kita gunakan ya, akar pangkat 2. Nah, kenapa perpangkatan dan bentuk akar selalu disandingkan ya? Selalu dibahas dalam satu bab itu karena kebalikan dari pangkat adalah akar ya. Jadi mereka itu saling berhubungan, saling berkebalikan. Istilah kerennya itu inverse ya. Mereka itu adalah inverse. Nah, akar pangkat 2 dilambangkan dengan ini, bentuk ini ya. Ini akar pangkat 2 namanya ini. Nah, kenapa tidak ada 2 dituliskan di sini? Nah, ini kesepakatannya. Kalau akar pangkat 3 nanti ada ditulis di sini, atau akar pangkat 4 nanti juga ada ditulis di sini. Cuma akar pangkat 2, untuk akar pangkat 2 maka ya dia cukup tanda akar saja seperti ini. Nah, akar A itu dibaca akar pangkat 2 dari A. Ya ini ya. Ini dibacanya akar pangkat 2 dari A. Misalnya ini dibaca akar pangkat 2 dari 4. Kemudian ini dibaca akar pangkat 2 dari 9. Nah, ingat kembali perpangkatan ya. Bagaimana hubungannya? Nah, ini dia. Nah, misalnya ini 3 pangkat 2 sama dengan 9. Jadi perkalian berulang sebanyak 2 kali dari 3.
3 pangkat 2 sama dengan 9. Nah, ini 9 bisa diakarkan ya, bisa ditarik akar keluar. Akar 9. Nah, bilangan apa yang dikalikan berulang sebanyak 2? Bilangan yang sama, yaitu 3. Nah, kita dapat jawabannya dari perpangkatan. Nah, apa yang berpangkat 2 hasilnya 9? Nah, itu 3. Jadi akar pangkat 2 dari 9 itu hasilnya 3. Nah, kemudian akar 16 sama dengan 4. Dari mana ini? Ada perkalian 4 berulang sebanyak 2 kali. 4 kali 4 sama dengan 16. Maka akar pangkat 2 dari 16 adalah 4. Ya. Harap semua dimengerti sampai sini ya. Maju ke akar pangkat n. Nah, akar pangkat 2 itu dilambangkan dengan ini kan tadi kita bahas. Nah, bagaimana dengan lambang akar pangkat 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, ini dia. Kalau akar pangkat 3 dilambangkan dengan ini tanda akar dengan 3 ya, 3 kecil di atasnya ya. Kemudian akar pangkat 4 dilambangkan juga dengan akar dengan 4 kecil di atasnya. Akar pangkat 5 pun demikian ya. Ada angka 5 kecil di atasnya. Nah, bagaimana dengan n? N ini bisa 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Maka dilambangkan saja akar n ya. Dalam beberapa kasus juga mungkin akan menemui soal yang ada akar pangkat n-nya begini. Nah, kita lanjut ke sifat-sifat bentuk akar. Nah, yang pertama itu sifat perkalian bentuk akar. Jadi sifatnya begini. Kalau ada bilangan akar, walaupun dia berbeda kayak ini ya, akar A, kemudian dikali akar B, tapi keduanya adalah bilangan akar toh. Nah, itu bisa kita satukan akarnya dan bilangannya dikali ya. Nah, bilangan dalam akarnya dikali. Contoh, misalnya ini kan akar 4 dikali akar 9 ya kan? Nah, dia terpisah kan. Nah, bisa digabung saja satu akar begini. 4 kali 9 akar 36. Nah, akar 36 6. Nah, ini juga berlaku sebaliknya ya. Kalau ini yang terpisah bisa digabung seperti ini. Yang satu pun itu bisa dipisah menjadi dua perkalian ya, seperti ini. Akar 12. Nah, akar 12 kan tidak ada perkalian berulang sebanyak 2, perkalian bilangan yang sama yang dikalikan 2 kali, hasilnya 12. Maka kita pisah dia seperti ini. Kita pisah dia dengan salah satunya, itu bisa kita tarik akarnya. Nah, jadi 4 kan bisa, 3 tidak bisa. Jadi 4 kali 3 12 ya. Nah, bisa kita pisah seperti ini. Akar 4 kali akar 3. Nah, akar 4 kita tarik akarnya 2. Nah, kita dapat 2. Ini akar 3 tetap ya. Nah, 2 akar 3. Nah, lanjut ke sifat kalian bentuk akar ini, sifat pembagian bentuk akar. Nah, sifatnya begini. Kalau ada dua bilangan akar ya dibagikan akar A per akar B, maka dia juga bisa digabung dalam satu akar kemudian dibagi. Nah, contoh kayak ini ya. Akar 36 per akar 9 ya. Coba kita selesaikan satu-satu dulu. Nah, ternyata ini bisa dibagi ya. Dikeluarkan akarnya. Akar 36 itu 6. Akar 9 itu 3. Nah, 6 bagi 3 2. Nah, bagaimana kalau kita buktikan sifat ini ya? Kita satukan dalam satu akar ya. Akar 36 per akar 9 sama dengan masuk dalam satu akar, 36 bagi 9, ternyata hasilnya 4 ya. Akar 4 adalah 2 juga, ternyata sama jawaban. Nah, lanjut operasi aljabar pada bentuk akar. Nah, ini seru ini ya. Nah, kalau ada soal-soal seperti ini sangat menarik. Pertama itu operasi penjumlahan. Nah, operasi penjumlahan kita lihat ya. Ada sifatnya A akar C ditambah B akar C sama dengan A tambah B akar C. Nah, sifatnya kalau dalam ada dua bilangan ya yang ada koefisien di luar akar, misalnya seperti ini ya. A ada bilangan di luar akar, kemudian akar C, tapi akarnya sama ya. Ini akar C, ini akar C. Kemudian dijumlahkan. Nah, maka dijumlahkan koefisiennya saja. Akarnya itu tetap ya, akarnya tetap satu akarnya kalau sama, A-nya tambah B. Contoh seperti ini ya. 7 akar 2 tambah 3 akar 2. Jadi sama-sama akar 2,
Nah, koefisiennya itu 7 dan 3 dijumlahkan, tambah ya. Jumlahkan 7 tambah 3 10. Nah, 10 akar 2. Kita lanjut. Operasi pengurangan. Sama dengan operasi penjumlahan. Jadi kalau akarnya sama ya, kemudian ada koefisiennya dijumlahkan atau dikurangkan. Ini A kurang B, A kurang B akar C. Contoh 7 akar 2 kurang 3 akar 2, sama-sama akar 2. Nah, yang dikurangkan itu adalah 7 dan 3 saja. 7 kurang 3. Nah, akar 2 tetap 7 kurang 3 4, 4 akar 2. Nah, itu pengurangan. Lanjut. Ini perkalian ya. Perkalian. Ya, operasi perkalian. Nah, tadi ada sifat perkalian kita bahas sebelumnya ya. Misalnya ada akar yang dikalikan sama-sama dalam akar, maka dia digabung saja dalam satu akar. Nah, yang ini bagaimana kalau dia punya koefisien ya, misalnya A akar C, ini ada bilangan di luar akar, kemudian B akar D, nah, dikalikan. Nah, ternyata yang di luar akar sama-sama dikali dan di dalam akar sama-sama juga dikali. Hasilnya A kali B akar C kali D. Contoh, nah kita punya 7 akar 2 dikali 3 akar 5. Nah, yang di luar akar itu 7 dan 3 dikalikan, yang di dalam juga dikalikan ya. 7 kali 3 yang di luar ya, dalam akar 2 kali 5. Kita gabung, ini 7 kali 3 21, dalam hasilnya juga 2 kali 5 10. Jadi 21 akar 10 ya. Itu untuk perkalian. Ada operasi pembagian. Nah, sama juga yang kayak tadi sifatnya. Bagaimana kalau misalnya ada dia bercampur ya, ada koefisiennya A akar C per B akar D. Maka yang sama-sama di luar akar itu kita bagi A per B kali yang sama-sama dalam akar dibagi juga akar C per akar D. Nah, hasilnya seperti ini. Akar P A per B kali akar C per D. Contoh, kita punya 8 akar 6 per 4 akar 2. Nah, yang di luar akar 8 dan 4 itu dibagi 8 per 4 kali. Ini akar 6 dan akar 2 juga dibagi akar 6 per akar 2. 8 per 4 hasilnya 2. Kemudian di dalam itu akar 6 per 2 itu hasilnya akar 3. Jadi 2 akar 3 hasilnya seperti ini. Oke, lanjut. Ini pembagian ya. Contoh soal. Kita bahas contoh soal sekarang. Misalnya ada, sederhanakan bentuk akar berikut. A-nya akar 50, B akar 80. Nah, kita pakai di sini sifat yang perkalian ya. Karena tidak ada bilangan berulang, perkalian berulang sebanyak 2 kali, bilangan yang sama yang menghasilkan 50. Lalu kita pisah ini 50, kita jadikan dia perkalian. Nah, jadi akar 50 sama dengan akar yang salah satunya bisa ditarik akarnya. Nah, ternyata kalau 25 kali 2, 5 bisa ditarik akarnya ya. Jadi dipisah akar 25 kali akar 2. Nah, akar 25 itu 5. Nah, akar 2 tidak bisa dikeluarkan ya. Nah, jadi 5 akar 2. Kemudian akar 80. Nah, ternyata kalau dipisah menjadi 16 kali 5, 16 bisa dikeluarkan akarnya. Jadi akar 16 kali akar 5. Nah, dipisah ya, 16 kali 5 jadi akar 16 kali akar 5. 16 akarnya, akar pangkat 2-nya dari 16 adalah 4. Nah, 4 akar 5. Contoh soal berikutnya. Nah, tentukan hasil operasi hitung berikut. A. Akar 12 kali akar 3 tambah akar 128 per akar 2. Nah, kita bahas yang A dulu ya. Jadi ada perkalian ya. Jadi kita gunakan saja sifatnya, kalau perkalian langsung saja dikali, jadikan satu akar seperti ini. Akar 12 kali akar 3, akar 12 kali 3. Tambah, ini pembagian. Nah, begini seperti pembagian, gabungkan juga dalam satu akar. Jadi 128 per 2. Nah, ini akar 12 kali 3 ini hasilnya 36 ya. Kemudian 128 per 2 ini hasilnya 64. Nah, ternyata ini bisa ditarik akarnya. Akar 36 itu 6, akar 64 itu 8. Jadi 6 tambah 8, 14. Nah, soal B. Akar 20 kali akar 4 per akar 5. Nah, kita bahas seperti ini. Yang di atas kali kita satukan juga seperti ini. Arti akar 20 kali akar 4 digabung menjadi akar 20 kali 4. Nah, hasilnya akar 80. Ini yang di bawah, kita
pakai sifat pembagian di sini digabung dalam satu akar, ataupun bisa langsung saja akar 80 per akar 5, 80 bagi 5, ternyata 16. Ya, akar 16, akar 16 4. Nah, saya rasa gampang ya. Nah, berikutnya coba anak bekerja ini ya. Latihan soalnya. Nah, sama dengan contoh soal yang sebelumnya. Ini contoh soal 1, ini contoh soal 2. Cuma angkanya saya ganti. Hasilnya tolong dikirim di grup WhatsApp ya. Ada penilaiannya. Ya, sekian dulu anak sekalian. Sampai jumpa pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.